Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Dipsi Yufitasani. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Sekolah saya tahun ajaran baru 2023-2024 baru saja menerapkan kurikulum merdeka di kelas 7. Merupakan suatu tantangan tersendiri bagi saya dalam menjalankan kurikulum tersebut, di mana kurikulum merdeka identik dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan peserta didik. Selamat pagi. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Kira-kira kenapa tidak masuk ini temannya yang lain? Liburan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Nanti kita akan memulai pembelajaran mengenai matematika, yaitu tujuan pertama melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat. Materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa saja? Nol, kemudian bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Pembelajaran yang saya gunakan dalam materi ini adalah pembelajaran berdasarkan proses, di mana pasti terjadi suatu interaksi antara peserta didik dengan guru, maupun peserta didik dengan sumber belajarnya. Sebelum membagi kelompok, pertemuan awal sebelumnya saya telah memberikan asesmen kognitif kepada peserta didik berupa 10 soal mengenai pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Dari asesmen kognitif tersebut, diperoleh hasil yang telah saya kelompokkan berdasarkan hasil pekerjaan peserta didik masing-masing. Terdapat 4 kelompok yang saya bagi, yaitu peserta didik dengan nilai sangat baik, cukup, dan perlu dikembangkan. Sekarang tolong dengarkan penjelasan sedikit dari buku mengenai materi yang akan dibahas di tiap kelompok. Pada materi ini kita akan membahas mengenai salah satu operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk ditayangkan kepada peserta didik adalah Google Site. Selain tayangan yang saya berikan melalui infografis di depan, peserta didik juga dapat melihat pada masing-masing handphone mereka setelah saya berikan link Google Site yang telah saya buat. Oke, selanjutnya setelah pemaparan materi tadi, sekarang anak-anak sudah duduk berkelompok. Sekarang ada tugas diskusi kelompok. Ibu akan membagikan lembar kertas. Untuk LKPD atau lembar kerja peserta didik, saya sediakan juga pada Google Site. Jadi, peserta didik hanya menuliskan hasil diskusi kelompok mereka masing-masing di selembar kertas yang telah saya bagikan. Yang pertama, selesaikan masalah berikut secara berkelompok. Karena berkelompok berarti semua anggota ikut andil dalam menghasilkan jawaban, ya. Yang kedua, manfaat pembagian kelompok berdasarkan asesmen kognitif, peserta didik tidak lagi bergantung pada temannya yang bisa saja, tetapi mereka juga akan berusaha untuk memahami materi dalam penyelesaian tugas dengan bertanya kepada guru misalnya. Guru di sini akan mendampingi semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Akan tetapi, lebih banyak mendampingi kelompok dengan hasil asesmen cukup dan perlu dikembangkan. Waktunya sudah habis ya? Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang sudah selesai diskusi, berarti ada presentasi. Silakan dari kelompok 1 dulu maju dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat
tanggal 27 pada garis bilangan. Tunjukkan dulu 0 pada garis, karena 31 bernilai positif, maka dia akan berjalan di sebelah kanan garis bilangan. Setelah itu, Tadi sudah Ibu paparkan tentang materi, kemudian kerja kelompok, sudah ada presentasi. Bagaimana, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pendapatnya tadi. Materi kita pada hari ini tadi mengenai penjumlahan bilangan bulat. Ada 3 konsep yang tadi kita bahas yang dapat disimpulkan. Yang pertama dari cara 1 dan 2 yang telah dijelaskan tadi, disimpulkan suatu konsep bahwa jika A lebih dari B, maka negatif A ditambah B dia akan sama dengan negatif dalam kurung A dikurangi B.